terkait dengan the power of now, apa yang bisa panjenengan sampaikan kepada kita? Itu kunci dari apa ya, kalau ini opini Mas ya, ini kunci dari pencerahan sih sebenarnya kalau menurut saya. Dengan bihi ya, dengan hadirlah di sini sekarang. Istilah dari fokus itu adalah giving undivided attention to anything to anyone, memberikan perhatian lebih kepada seseorang atau sesuatu saat ini, itulah fokus. Jadi the power of now itu bagi saya terjemahkan sebisa mungkin kita hidup. Kalau saya ada di sini tapi pikiran saya di sana, saya tidak hidup. Ininya di fokus berarti ya? Iya. Saya di sini sekarang. Iya. Oke. Jadi itu kan sama halnya dengan esensi orang meditasi itu seperti itu juga. Iya. Jadi meditasi, kalau orang Jawa bilang topo ngerame, ya itulah the power of now. Nggak ngelamun gitu ya. Iya. Orang ya itu topo mulai baru bisa merangkai insight-insight yang saya dapat di beberapa tempat dengan sama itu tadi cara kerja atau sifat dari pikiran. Mungkin banyak yang tidak sadar bahwa hidupnya telah dijajah, dikuasai oleh pikirannya. Iya. Sehingga dia selalu berada di belakang dan di depan. Selalu memikirkan masa lalu yang membawa kerinduan dan penyesalan, atau terbawa ke masa depan yang membawa harapan dan kekhawatiran. Padahal dua-duanya hanya bisa difikirkan di satu masa saat ini, ya kan? Kita hanya bisa memikirkan masa lalu dan masa depan sekarang kan? Kenapa enggak kita memikirkan sekarang untuk sekarang? Jadi memikirkan sekarang untuk sekarang. Iya. Ya, ini sebelum tercipta, dia ada di sini dong. Iya. Ada di pikiran penciptanya kan. Dia sudah membayangkan, saya pengen bikin botol kemasan air mineral yang berbeda dari pasaran. Saya mau bikin yang segi 8, yang oktagon, yang warnanya pink, ukurannya begini. Ada di mind dulu, baru dia masuk ke desain, baru nanti ke uji coba, baru produk. Semua barang yang ada di sekeliling kita yang man-made, yang bukan ciptaan alam, sebelum tercipta dia ada di sini dulu. Jadi inilah kunci dari penciptaan. Maka berhati-hatilah dengan pikiranmu, karena itu bisa terwujud loh. Pikiran itu mencipta ya. Iya. Tapi harus hati-hati Mas. Iya. Bener nggak dengan yang ingin diciptakan itu? Betul. Saya ingin menciptakan, menciptakan uang 1 miliar bulan depan. Tenang, hati-hati loh. Kalau itu terwujud gimana? Siap, yakin, kuat dengan 1 miliar. Karena sebenarnya bisa jadi 1 miliar itu adalah buah dari mujo rasa ning karep. Iya, rasa ning karep bukan kareping rasa. Kareping rasa 200 juta sakake wis pas. Ada saatnya nanti menikah menjadi 1 M. Iya. Takutnya nanti ketika 1 M terwujud kita jadi sombong, jadi malah malas bekerja, jadi membeli barang yang tidak perlu, jadi melakukan hal yang nggak pas gitu loh. Iya. Saya bertanya-tanya nih, kenapa Pak Dayu punya mimpi untuk mendirikan sekolah budi pekerti? Latar belakangnya bagaimana? Saya ada di sini. Itu kalau ditanya latar belakang dari perenungan pertanyaan ke diri saya. Buat apa Tuhan menciptakan saya? Karena itu mungkin juga pertanyaan yang hinggap di semua manusia. Benar. Banyak orang tanya soal itu. Kenapa saya di sini? Kok Tuhan repot-repot segala menciptakan saya? Saya tidak minta pada ayah ibu saya untuk bercinta saat itu dan melahirkan saya, gitu loh. Tapi kok saya sampai lahir dan saya sampai ada dan sampai sekarang saya masih hidup. Misi kelahiran di bumi itu apa? Gitu. Saya mensimulasi jawaban sama pertanyaan lagi. Apa sih yang harus saya raih dalam hidup ini? Apa sih yang harus saya cari dalam hidup ini? Akhirnya saya capek dengan jawaban karena nggak ada yang terasa pas. Akhirnya yang saya salahkan adalah pertanyaannya. Kenapa harus ada pertanyaan itu? Nah, akhirnya saya membuat kesimpulan yang saya pegang sampai sekarang, bahwa saya diciptakan, bahwa saya ada adalah untuk menjadi manfaat, untuk menciptakan manfaat, untuk menjadi manfaat, untuk bermanfaat.
buat apapun, buat siapapun selain diri saya sendiri. Jadi saya tidak pantas, saya tidak punya hak untuk melakukan sesuatu untuk diri saya. Terus manfaat buat saya, tugasnya Mas, tugasnya manusia-manusia lain untuk menciptakan manfaat yang dapat saya nikmati. Tapi kalau tugas saya menciptakan manfaat buat apapun, siapapun selain diri saya. Jadi itu terkait dengan saya selepas keluar dari penjara, selepas saya bunuh diri tidak mati, akhirnya saya Pakai apa tuh bunuh dirinya kok nggak mati? Oh, gampang, lompat tebing. Akhirnya saya bertanya, peran dalam hidup itu ginaris, diciptakan oleh Tuhan, digaris ditentukan oleh Tuhan, bahwa kamu nanti akan begini, kamu akan begini, atau boleh saya minta, atau boleh saya pilih sendiri peran itu. Saya tidak mencari jawabannya, tapi saya menentukan jawabannya sendiri, bahwa peran itu bisa saya ciptakan. Jadi saya bukan minta tolong pada Tuhan, saya ngabarin Tuhan, Tuhan, saya lagi menciptakan peran supaya saya bisa bermanfaat buat apapun dan siapapun selain diri saya, dalam wujud menebarkan ajaran budi pekerti. Ketemunya formula yang paling pas adalah sekolah. Jadi, ayo, bismillah, berjalanlah bersamaku. Saya punya, karena I know kamu sangat mengasihi aku, jadi aku ingin buat ini, kamu pasti akan mendukung. Kalau saya meyakininya, kalau saya meragukannya, kamu juga pasti akan ikut meragukannya, toh. Betul. Jadi berangkat dari situ, dari ingin menciptakan, ingin menjadi manfaat aja. Kalau alasan yang muluk-muluk adalah saya sudah banyak belajar sejarah, menghafal sejarah, sekarang pengen ganti, menciptakan sejarah. Oke, keren. Ya. Oke, pertanyaan final barangkali ya. Saya lihat di belakangnya penjenengan tuh banyak kris-kris ya. Oh bukan, ini kitab suci, Mas. Oh, kitab suci. Iya. Kenapa kok disebut kitab suci itu, Pak? Filosofinya apa sih, filosofinya dari keris itu? Secara singkat bisa saya sampaikan, tahu nggak kalau keris itu semantik atau asal-usul katanya, saya nggak tahu benar atau salah. Ada salah satu ujaran yang mengatakan bahwa keris itu adalah sinengker aris. Sinengker? Aris. Keris, sinengker aris. Sinengker itu tersembunyi. Oke. Aris itu kebajikan. Kebajikan yang tersembunyi. Iya. Jadi ini adalah ajaran budi pekerti yang disembunyikan di dalam wujud keris. Tidak ditulis di kitab kertas atau kulit kayu atau kulit binatang yang itu bisa rusak. Bisa kebakar, bisa lapuk, bisa hancur. Tapi kalau di logam, mungkin bisa berumur ribuan tahun, Mas. Jadi saya memaknai, mungkin teman-teman lain boleh memaknai dengan cara berbeda. Saya memaknai bahwa keris itu adalah sinengker, aris yang sinengker, kebajikan hidup, budi pekerti yang tersimpan di dalam wujud keris. Mau contoh? Mungkin lebih enak memberi contoh mungkin ya. Saya acak ambil inilah. Ini ada keris lurus dengan anatomi atau rician. Kerisnya lurus, ininya polos, ini ada cekung di sini. Nah, semua keris dengan ciri-ciri seperti ini adalah keris dengan dapur brojol. Kemudian di tengah ada warna putih. Ini adalah pamor. Yang putih ini, ya bentuknya garis, hanya lurus dari bawah sampai atas. Pamor ini bernama pamor sodo sakler atau sodo lanang. Jadi identifikasi keris ini adalah keris brojol dengan pamor sodo lanang atau sodo sakler. Ketika saya ditanya, ini maknanya apa, filosofinya apa, ini kata-kata brojol itu kan berarti terwujud kan, wis brojol, bayi brojol, anak lahir, gegayuhane brojol, cita-citanya sudah terwujud. Jadi ini saya memaknai ini adalah wujud simbol dari doa untuk mewujudkan apapun yang sedang digayuh, apapun yang sedang dicita-citakan. Kemudian ini pamor sodo lanang, sodo sakler. Saya memaknai ini adalah keteguhan hati, ini adalah keyakinan yang tidak mudah goyah sebagai kunci dari daya cipta tadi yang saya ceritakan tadi.
Jadi Mas mungkin ingat cerita legenda terjadinya rawa pening. Baru kelinting yang menancapkan lidi di tanah, yang kemudian diejek oleh orang sekampung, pokok lidi masa nggak kuat nyabut ya. Dia mencabut lidi itu karena dia dipaksa harus keluar dari kampung itu karena dia sakit kulit yang bernanah, yang bau, dan orang terganggu, dia diusir. Dia akhirnya mau keluar asal ada yang berani waktu bisa mencabut lidi ini. Nggak ada yang bisa akhirnya tuh, hanya baru diri sendiri yang bisa mencabutnya, dan dari titik itu keluar air kan, memancar sehingga menggenangi seluruh kampung dan menenggelamkan semua orang. Sebenarnya lidi ini kan wujud, ini keinginanku, ini keyakinanku. Tidak ada satupun orang yang bisa mencabut keinginanku dan menggoyahkan keyakinanku menjadi ragu. Keren. Aku sendiri yang bisa membuatnya batal. Aku sendiri yang bisa meruntuhkan keyakinanku dengan mudah, bahkan dengan tangan kiri, dengan kelingking saya bisa. Tapi orang lain mau pendekar, jawara, Pak Lurah di kampung yang paling sakti, mungkin nggak kuat mencabut ini. Oh, itu mana filosofisnya ya. Nah, ini dari keris ini saya bisa bercerita 1 jam tentang makna keris ini. Nah, ini juga salah kaprah di dunia keris yang ingin pelan-pelan, kalau bisa saya bantu luruskan bahwa jangan sampai keris diidentikan lagi dengan stigma negatif, klenik, praktek perdukunan, bisa terbang, ada kodamnya, ada jinnya, atau santet, atau apapun, atau musyrik, syirik bahkan gitu loh. Ini mahakarya agung yang simbol dari sebuah doa, dari sebuah harapan yang luar biasa kerennya. Dan ketika ini diceritakan maknanya apa, filosofinya apa, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kan keren, Mas? Betul itu kalau dibilang kitab suci. Iya, itu baru 1 loh, Mas. Iya. Belum kok ini 1 persatu. Besok barangkali deh kalau Siap. saya mampir ke sini lagi. Siap. Kalau bosan jangan bosan ya Pak Dayu. Enggak, Mas. Kalau pas ada waktu dan sama-sama free, ini saya seneng ngobrol kayak gini. Apa ya? Pokoknya tadi saya harus bener-bener mampir ke Pak Dayu nih. Soalnya kapan hari saya janji, saya nggak bisa tepatin dan orangnya masih tetap welcome. Wah, ini orang keren ini. Mampir lah saya hari ini. Ya, saya yang terima kasih ketika Ngaji Loso berkenan suatu saat untuk bareng-bareng kita belajar membedah keris. Siap. Saya mewakili teman-teman perkerisan akan sangat berterima kasih. Untuk membantu menyebarluaskan supaya tidak ada salah kaprah lagi tentang keris yang dipandang dari sudut pandang yang kurang pas. Seperti tadi disampaikan Pak Dayu ya. Oke lah, Pak Dayu, terima kasih banyak atas sama-sama Mas, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan sehat selalu, sampai jumpa di lain waktu ya. Rahayu. Terima kasih.